Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji syukur kepada Tuhan Yesus kalau pada pagi hari ini kembali kita diberi kesempatan untuk dapat menikmati sarapan rohani, yaitu firman Tuhan, makanan yang sesungguhnya bagi tubuh jiwa roh kita. Pagi ini saya akan mengajak Ibu Bapak Saudara mengenal seorang ibu yang bagi saya pribadi setelah membaca kisahnya begitu memberkati saya. Dia adalah seorang yang bernama Yokebed. Namanya memang jarang disebut di dalam Alkitab. Dia hanya tercatat di dalam 2 kitab, yaitu di dalam Keluaran 6 ayat 19 dan Bilangan 26 ayat 59. Mari kita akan baca sama-sama. Kita akan baca terlebih dahulu di dalam Keluaran 6 ayat 19. Keluaran 6 ayat 19. Dan Amran mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amran 137 tahun. Kemudian kita baca di dalam Bilangan 26 ayat 59. Bilangan 26 ayat 59. Dan nama istri Amran yaitu Yokebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amran, perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Yokebed adalah seorang ibu yang bertanggung jawab atas hidup anaknya yaitu Musa. Dia menunjukkan kasihnya kepada Musa yang disembunyikan 3 bulan lamanya, walaupun pada waktu itu ada perintah dari Firaun yang mengatakan bahwa setiap bayi laki-laki harus dibunuh. Tetapi Yokebed adalah seorang ibu yang berani dan kuat. Menyembunyikan seorang bayi 3 bulan lamanya bukan suatu hal yang mudah. Ada resiko, tantangan, dan kesulitan. Bahkan nyawa Yokebed menjadi taruhannya. Di sini Yokebed memberikan teladan sebagai seorang ibu yang ingin melindungi anaknya. Yokebed adalah seorang ibu yang mempunyai iman yang luar biasa. Saat bayi Musa sudah tidak mungkin lagi untuk disembunyikan, Yokebed hanya bisa melepaskan bayi Musa dengan menaruhnya di dalam sebuah peti pandan dan menghanyutkan peti itu di tepi sungai Nil, ya saudara-saudara. Tentu kita bisa bayangkan hati seorang ibu yang melepas bayinya pergi dari hidup kita, ya, dari pelukan kita, dengan menaruhnya dalam sebuah peti di tengah-tengah sungai. Dan kita bisa bayangkan ada banyak segala kemungkinan yang akan terjadi pada bayi itu. Tetapi kita bisa melihat bagaimana iman Yokebed. Dia percaya bahwa Tuhan akan melindungi Musa, dan itu terbukti bahwa bayi Musa akhirnya ditemukan oleh putri Firaun, dan bahkan lewat Miriam, kakak Musa, yang menawarkan inang penyusu kepada putri Firaun. Yokebed dapat kembali bertemu dengan Musa, bahkan mengasuhnya dengan tenang tanpa ada perasaan takut dan terancam. Yokebed adalah seorang ibu yang sabar dan bisa mengendalikan diri. Saat Miriam membawanya menghadap ke putri Firaun, tentu hatinya penuh dengan sukacita, ya. Bisa kita bayangkan seandainya saat itu Yokebed tidak bisa mengendalikan diri dan tidak sabar, mungkin akan terjadi kekacauan dan bisa-bisa bayi Musa akan dibunuh. Tetapi Yokebed tahu kapan dia harus berbicara, bagaimana dia harus bersikap tanpa harus membahayakan
nyawa Musa yang ada di hadapannya. Yokebed adalah seorang ibu yang tidak melupakan dari mana dia berasal. Meskipun Musa diangkat anak oleh putri Firaun, Yokebed tahu persis hal-hal apa yang harus ditanamkan dalam kepribadian Musa. Yokebed adalah seorang ibu yang bisa dipercaya. Setelah masa menyusui dan mengasuh bayi Musa selesai, maka selesai juga tugas Yokebed. Kalau mau mengikuti kata hatinya, bisa saja ya Yokebed tidak mengembalikan bayi Musa kepada putri Firaun. Tetapi Yokebed memberikan teladan dengan memegang teguh kejujuran dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Yokebed adalah seorang yang rela berkorban. Dapat kita lihat bagaimana dia berjuang supaya anak yang dikasihinya mempunyai kesempatan untuk tetap hidup. Sungguh merupakan teladan yang indah buat ibu-ibu di zaman sekarang. Yokebed adalah salah satu teladan wanita yang beriman dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah hidupnya. Dia percaya penuh kepada Tuhan dalam situasi apapun, terutama dalam situasi yang begitu sulit baginya, dan dia tetap melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yokebed tidak banyak dikenal, bahkan namanya jarang disebut di dalam Alkitab. Tetapi sosoknya yang luar biasa menjadi teladan bagi kita, khususnya bagi kaum wanita. Kehidupan Yokebed juga mengajarkan kepada kita, mungkin dalam hidup ini kita merasa sepertinya keadaan tidak mendukung kita, sepertinya masa depan akan suram. Ketika segala sesuatu kelihatan tidak sesuai dengan kita mau ingat bagaimana Yokebed yang terus berjuang dengan segala cara yang bisa ia pikirkan dan lakukan. Demi anaknya, Yokebed tidak mau menyerah pada keadaan. Dan ternyata hal itu sejalan dengan rencana Tuhan untuk Musa, untuk bangsa Israel, dan juga untuk kita di zaman sekarang yang hidup. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita tidak akan mudah putus asa dan menyalahkan keadaan. Ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan kita, ketika kita mengalami masalah, kita akan berjuang dengan segenap kemampuan kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang memelihara kehidupan kita dan begitu mengasihi kita. Kita akan lakukan apa yang kita bisa, dan selanjutnya adalah bagian Tuhan yang sanggup bekerja lebih dari apa yang kita bayangkan. Tetap semangat, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.